disebutkan oleh seorang yang bernama Abdurrahman As-Safuri fi Nuzhatil Majalis, di dalam kitab beliau yang bernama Nuzhatul Majalis. Wa awwalul jinan darul jalal, paling pertamanya surga, paling rendahnya surga itu namanya Darul Jalal. Nama surganya Darul Jalal. Itu paling rendahnya itu. Nah, kalau surga itu tingkatannya ke atas. Yang paling atas, yang paling hebat. Kebalikannya neraka, kalau neraka tingkatannya ke bawah. Yang paling bawah, yang paling dahsyat, yang paling mengerikan. Kalau surga naik ke atas, yang paling hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahin nabi wa alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, disyukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sebesar-besarnya, yang sebanyak-banyaknya atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, nikmat umur, nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan, nikmat waktu luang, nikmat diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula nikmat taufik dan hidayah, yang semuanya tadilah yang menghantarkan kita bisa duduk bersama-sama di masjid yang mulia ini, sekaligus menjadi majelis kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan limpahan nikmatnya kepada kita, dan Allah jadikan kita orang-orang yang faham akan nikmat Allah sehingga mudah mensyukuri segala macam nikmat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kehadirat junjungan kita, kekasih kita, suri tauladan kita, baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan juga kepada keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, dan orang-orang yang ada di jalan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita bisa kembali berhadir dan melanjutkan lagi pelajaran kita yang kita pelajari dari kitab Risalatul Jami'ah yang dikarang oleh Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi. Tidak terasa kita berada di penghujung dari pembahasan tentang ilmu tauhid atau ilmu akidah yang terdapat di dalam kitab risalah yang mulia ini.
Mudah-mudahan yang telah kita baca dijadikan bermanfaat ilmunya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang pegang kitabnya, buka halaman 17. Dan percaya bahwa Al-Quran dan semua kitab Allah yang diturunkan adalah benar adanya. Wajib kita percaya bahwasannya Al-Quran dan kitab-kitab yang lain yang diturunkan oleh Allah itu adalah hak, isinya semuanya adalah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita meyakini itu benar, khususnya 4 kitab, yaitu adalah Al-Quran, kemudian kitab Zabur, kemudian kitab Taurat, dan juga kitab Injil. Itu yang 4 wajib kita yakini bahwasannya kitab itu memang ada, dan apa yang terdapat di dalamnya itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma dari 4 kitab ini yang kita pelajari hanya Al-Quran saja. Jadi sisanya yang 3 itu kita hanya diwajibkan percaya. Bukan berarti harus kita pelajari, tidak. Kita tidak perlu mempelajarinya. Kewajiban kita hanya percaya kitab itu ada dan isi yang terdapat di dalamnya itu semuanya benar datang dari Allah. Yang wajib kita pelajari hanya Al-Quran. Kita yakini, kita pelajari semuanya ilmu yang berkaitan tentang Al-Quran, baik ilmu cara membacanya maupun ilmu makna dan hal-hal yang lain yang berkaitan tentang Al-Quran. Yang lain tidak perlu dipelajari. Kenapa? Yang pertama alasannya cukup Al-Quran, karena Al-Quran itu mencakup semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, lebih-lebih 3 kitab yang mungkin dikatakan ada sampai sekarang itu semuanya telah terjadi banyak perubahan. Bukannya asli lagi datang dari Allah, tapi banyak dirubah-rubah oleh para penganutnya sendiri. Dirubah ini, rubah itu. Nah, itu yang membuat kita tidak perlu membuka dan mempelajarinya. Yang kita pelajari hanya Al-Quran, sisanya kita meyakini saja. Sudah lewat penjelasannya. Kemudian para malaikat, kita juga wajib meyakini bahwasannya memang ada makhluk yang dinamakan malaikat. Mereka itu tercipta dari cahaya, tidak makan, tidak minum, tidak menikah, tidak tidur, tidak ada syahwat di dalam diri mereka. Mereka hanya mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Apa yang Allah perintahkan kepada mereka, maka itu yang akan mereka lakukan. Jadi sifatnya taat. Tidak ada malaikat yang membangkang, itu tidak ada. Tidak ada malaikat yang tidak nurut, itu tidak ada. Malaikat itu mereka tidak bergerak kecuali perintah Allah dan tidak juga diam kecuali perintah Allah. Dah, hidupnya begitu aja. Allah ciptakan, kemudian kata Allah, kamu sujud. Maka dari awal perintah sampai kiamat sujud saja. Tidak bakal berubah posisinya. Diciptakan, kemudian Allah katakan kamu ruku, maka dari saat itu sampai kiamat ruku tidak bakal bergeser, tidak bakal berubah.
tuh malaikat tuh nurut. Tidaklah mereka bergerak atau diam kecuali atas perintah Allah. Tidak ada keinginan sendiri, tidak ada. Beda dengan kita manusia, ada nafsu, punya keinginan sendiri. Ujar Allah bangun sholat, kita pengen tidur, tidur aja. Itu manusia. Ada kehendak sendiri, ada keinginan sendiri. Kata Allah jujur, malah bohong. Kata Allah amanah, malah khianat. Kata Allah puasa, malah tidak puasa. Kata Allah bayar zakat, malah tidak bayar zakat. Itu manusia, punya kehendak sendiri, punya keinginan sendiri. Kalau malaikat tidak ada, semua kehendak dan keinginannya atas perintah Allah. Itu malaikat. Allah katakan dalam Al-Quran, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan mengerjakan segala hal apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi tidak ada jalannya malaikat itu bermaksiat kepada Allah, tidak ada. Tidak ada. Adapun cerita-cerita yang seakan-akan menceritakan malaikat bermaksiat kepada Allah, itu bisa dipastikan cerita bohong. Walaupun tercantum di dalam kitab-kitab tafsir misalnya, itu bisa dipastikan adalah cerita-cerita bohong, cerita-cerita yang dikarang oleh orang-orang Israel, yang dikenal dengan istilah Israiliyah. Itu jangan dipercaya. Memang ceritanya kadang seru, tapi bohong. Tidak ada malaikat bermaksiat kepada Allah, itu tidak ada. Tidak ada. Mereka makhluk yang maksum. Tidak ada jalan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surga termasuk yang harus kita yakini dan kita percayai bahwa ada satu tempat di akhirat yang di situ Allah Subhanahu wa taala akan membalas segala amal kebaikan hamba-hambanya. Jerih payah di dunia untuk taat, kemudian capek yang mereka pakai, yang mereka lalui untuk menuruti perintah Allah, sabar mereka di dalam meninggalkan maksiat kepada Allah, itu akan dibalas oleh Allah dengan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa, tidak bisa digambarkan. Tempatnya membalas itu namanya surga. Ada, wajib kita yakini bahwasanya itu ada surga. Disitulah Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada hamba-hambanya. Mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan ke dalam surga bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Disebutkan oleh seorang yang bernama Abdurrahman As-Safuri fi Nuzhatil Majalis, di dalam kitab beliau yang bernama Nuzhatul Majalis. Wa awwalul jinan darul jalal. Paling pertamanya surga, paling rendahnya surga itu namanya Darul Jalal. Nama surganya Darul Jalal. Itu paling rendahnya. Nah, kalau surga itu tingkatannya ke atas. Yang paling atas, yang paling hebat. Kebalikannya neraka. Kalau neraka tingkatannya ke bawah. Yang paling bawah, yang paling dahsyat, yang paling mengerikan. Kalau surga naik ke atas, yang paling hebat. Yang pertama itu namanya Darul Jalal. Minal lu'lu'il abyad. Darul Jalal itu terbuat daripada permata putih. Permata putih. Bagaimana gambarannya? Ya tidak bisa digambarkan.
Mudah-mudahan kita lihat sendiri aja dengan mata kita nanti ada di akhirat. Itu yang pertama. Wa tsaniha darussalam. Dan tingkatan yang kedua yang di atasnya lagi itu namanya Darussalam. Nama surganya adalah Darussalam. Min yaqutin ahmar, terbuat daripada batu yakut merah. Yakut merah. Masya Allah. Wa thalithuha jannatul ma'wa, dan surga yang ketiga namanya jannatul ma'wa. Surga ma'wa. Min zabarjud akhdar, terbuat dari batu zabarjud hijau. Itu yang ketiga. Wa rabi'uha jannatul khuldi, dan yang keempat namanya jannatul khuldi. Min marjanin asfar, terbuat dari batu marjan kuning. Surga yang keempat itu jannatul khuldi. Wa khamisuha jannatun na'im, dan yang kelima namanya jannatun na'im. Min fiddatin bayda, terbuat dari perak putih. Perak putih. Wasadisuha jannatul firdaus, dan yang keenam itu namanya jannatul firdaus. Min dhahabin ahmar, terbuat dari emas merah. Kayak apa emas merah? Ya enggak tahu. Di surga aja adanya. Perak putih itu kayak apa? Ya di surganya. Begitu juga emas merah. Wasabi'uha jannatu adnin, dan yang ketujuh namanya jannatu adn. Min durrin abyad, dari batu putih, batu permata putih. Wa thaminuha, dan yang kedelapan yang paling tinggi namanya darul qaror. Tempat namanya darul qaror. Surga darul qaror. Ada 8 tingkatan surga. Kata Nabi di dalam hadis, idza sa'altumullah fas'alus firdausal a'la. Apabila kamu berdoa kepada Allah, berdoalah minta surga yang paling tinggi. Minta. Jangan berdoa, ya Allah, masukkan saya ke dalam surga, biar yang paling rendah aja. Jangan. Kalau minta, jangan tanggung. Karena yang kita minta ini adalah zat yang maha mampu, zat yang maha kuasa. Jadi kalau berdoa, ya Allah, masukkanlah saya ke dalam surga yang tertinggi. Itu pun karena mungkin dapatnya yang tingkat berapa. Kalau minta yang paling bawah, dapatnya yang berapa, ada tahu. Jadi jangan apa? Jangan tanggung. Ini Nabi yang mengajarkan. Apabila kalian meminta kepada Allah, mintalah surga yang tertinggi. Nah, terserah Allah nanti mau ditempatkan surga yang keberapa, itu terserah Allah. Itu terserah Allah. Jadi surga ini adalah satu tempat yang tidak bisa kita gambarkan. Tidak bisa. Kalau di dalam Al-Quran, surga itu disifatkan seperti kebun. Seperti kebun. Yang mana di kebun tadi itu terdapat pemandangan tumbuh-tumbuhan, rumput-rumput yang hijau. Kadang-kadang kita tuh menghayal, pengen punya kebun. Manusia itu menganggap kebun itu tempat yang nikmat. Makanya Allah gambarkan surga itu kebun. Kalian kan pengen punya kebun nih. Nah itu surga itu anggaplah seperti kebun. Nyamannya kalau di kebun itu. Ya. Kemudian yang dilihat hijau. Kemudian ada sungai yang mengalir, kedengaran suara sungainya.
kemudian angin berhembus yang nikmat, yang sepoi-sepoi angin. Kemudian makanan apa yang mau ada di hadapan. Masya Allah, itu nyaman bujur itu. Sering kita mendengar ungkapan orang berkata, kalau di kebun nih suasananya begini, biar pucuk singkong aja makan nambah. Kenapa? Suasananya nyaman, istirahat, dinaungi dengan dedaunan. Oh, nikmatnya. Itu bayangan kita kebun di dunia. Kayak apa kebun di surga itu? Allah tahu kita ini, manusia ini senang dengan suasana begitu. Makanya Allah gambarkan di dalam Al-Quran surga itu seperti itu. Jannati adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Kebun-kebun yang rindang, banyak daun-daunnya, kemudian mengalir di bawahnya sungai-sungai. Masya Allah. Ada sungainya, ada kasurnya, ada rumahnya, ada naungannya, ada makanannya, ada bidadarinya. Lengkap sudah. Nyaman bujur sudah. Tidak ada kurangnya lagi. Masya Allah. Nah itu yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Itu hanya gambaran untuk mendekatkan pemahaman kita aja. Aslinya tidak begitu. Aslinya lebih hebat lagi dari itu. Yang Allah sifatkan aja sudah hebat di dalam Al-Quran, tapi hakikatnya lebih hebat dari yang Allah ceritakan. Karena surga itu selama masih bisa kita hayal, itu bukan surga. Surga itu sesuatu yang tidak bisa kita khayalkan, tidak bisa kita gambarkan dalam khayalan kita. Selama masih bisa kita menghayalkannya, belum lain surga. Tidak mungkin bisa kita khayalkan. Nabi mengatakan dalam hadisnya, "Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatar ala qalbi bashar." Surga itu tidak pernah mata memandang, tidak pernah telinga mendengar, tidak pernah terlintas di dalam hati. Jadi kalau masih bisa kita khayalkan, belum, di atasnya lagi. Itu surga. Makanya orang makan buah di surga itu rasanya beda-beda. Gigit sekali rasanya lezat. Gigit 2 kali buah yang sama gigit, rasanya beda, akan lebih lezat lagi. Gigit lagi yang ketiga akan lebih lezat lagi dari yang pertama dan yang kedua. Pasti beda rasanya. Kenapa harus beda? Karena kalau rasanya sama, maka tertolaklah perkataan Nabi yang mengatakan surga itu tidak pernah terlintas di dalam hati. Kalau rasanya sama, berarti rasanya sudah ada terlintas di hati kita. Maka harus beda gigitan yang kedua, supaya belum pernah terbayang rasanya. Semakin gigit lagi, semakin berbeda lagi, semakin lebih lezat lagi. Masya Allah, nikmatnya di surga. Sungai-sungainya, kalau sungai kita di dunia itu airnya mengalir di bawah, itu kayak sungai kita mengalirnya di bawah. Kalau sungai di surga ngalirnya di atas, jadi tanah, ini airnya di atas. Beda sama sungai di dunia. Kalau sungai kita nih karuh, tahu pian karuh? Apa karuh tuh bahasa kotanya? Sama aja kan? Sama aja. Keruh. Kalau sungai surga ya tidak begitu warnanya. Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Mathalul jannatil lati wa'idal muttaqun fiha anharun mimma'in ghairi asin." Perumpamaan surga itu, ujar Allah, ya Allah persiapkan bagi orang-orang yang bertakwa, di dalamnya ada sungai-sungai. Sungainya itu mengalirnya 4 macam. Yang pertama air.
biasa, yang tawar, yang lezat untuk diminum. Yang kedua, wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Sungai airnya yang mengalir air susu putih, mengalir banyak susu putih, manis, tidak ada basi di situ karena asli sungainya. Ada di dunia sungai susu, banyak susu, tidak ada. Surga aja ada. Min labanin lam yataghayyar ta'muh. Yang ketiga, wa anharum min khamrin ladzatil lisyaribin. Airnya, sungainya yang mengalir adalah arak. Arak. Tahu pian arak, perasaan anggur. Nah, cuman arak di sana tidak bikin mabuk. Kalau arak di dunia mabuk, tidak enak rasanya. Kalau di sana lezat dan tidak memabukkan. Itu sungainya, airnya mengalir. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, wa anharum min asalin musaffa. Sungai dari madu yang bersih, yang tidak ada lagi lilin-lilinnya itu kan. Madu itu ada lilinnya. Ada. Sungai yang ngalir madu. Kalau terbayang kita betapa hebatnya sungainya itu. 4 macam yang mengalir. Tidak ada banyu keruh kayak kita nih, ada. Sungainya yang mengalir air jernih, kemudian air susu, kemudian arak, kemudian apa? Kemudian madu. Itu sungainya. Kemudian ada pohon-pohonnya. Pohon-pohon ini, kalau pohon di dunia itu akarnya di bawah, buahnya di atas. Kalau pohon di surga, akarnya di atas, buahnya di bawah. Kebalik. Kenapa begitu? Supaya ngambil buahnya nyaman. Kalau kita di dunia ngambil buahnya, itu naik pohonnya dulu. Atau pakai apa? Penjuluk. Dapat susah, ada usaha. Di surga itu tidak ada kata-kata capek, tidak ada. Tidak ada kata-kata capek, tidak ada. Harus apa yang diinginkan itu didapat dengan cara yang paling mudah. Allah katakan buah di surga itu qutufu hadaniyah, buah-buahnya dekat. Jadi arah ke bawah dan dia memposisikan posisi kita. Bila kita berdiri, posisinya pas diambil. Bila kita duduk, turun dia, lebih turun lagi. Bila kita baring, lebih merendah lagi. Jadi tidak ada usaha di sana. Tidak ada yang namanya capek. Qutufu hadaniyah. Itu pohon-pohonnya, buah-buahnya. Kemudian orang di surga itu di atas kasur ala sururim maudhu'ah. Di atas apa? Di atas kasur. Jadi kita tuh duduk di atas ranjang. Ranjangnya mewah. Jadi orang kemana-mana di surga itu tidak jalan kaki. Tapi apa? Iya, di atas kasurnya itu. Oh, saya punya teman tuh istananya di sana, terbang kasurnya. Wah, hebat, canggih. Tidak ada kasur terbang di dunia, atau ada. Kalau ada, canggih bujur. Di surga begitu. Jadi tidak ada keringatan jalan kaki itu, tidak ada. Saya mau ketemu sama teman saya yang di sana, jalan. Nah, terbang ketemu. Cerita-cerita, ngobrol. Nah, itu kasurnya. Ala sururim marfu'ati. Di atas kasur-kasur yang tinggi, terbang ya, kasur-kasur tadi. Masya Allah. Macam-macam bentuk kenikmatan di dalam surga. Paling rendahnya, derajat orang yang masuk surga paling sedikit. Ashabul yamin namanya.
Itu paling rendahnya derajat orang masuk surga. Allah kasih istana dia. Istana. Yang mana istananya ini masuknya di pintu masuknya jalan yang mutar mengelilingi istananya tadi itu sampai kembali ke pintu masuk lagi memakan waktu 1 tahun. Setahun. Seluas apa rumahnya itu? Ngelilinginya setahun. Itu yang paling rendahnya. Ashabul yamin. Di atasnya muqarrabin. Wah, itu dosa dicerita lagi. Ashabul yaminnya saja seperti itu. Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhin mamdud wa dhillin mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin katsira la maqtu'ati wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah. Itu nikmat-nikmat yang Allah berikan di surga bagi ashabul yamin. Ashabul yamin ini penduduk surga yang paling rendah derajatnya. Sebanyak itu nikmatnya, kayak apa yang di atasnya, Masya Allah. Luar biasa. Tapi termasuk kenikmatan di dalam surga itu apa? Allah Subhanahu wa taala mengembalikan memori kita ketika hidup di dunia. Itu termasuk nikmat. Kenapa? Karena kita akan ingat, dulu saya di dunia pengen apa? Tidak kesampaian. Saya mau sekarang dapat itu. Itu termasuk nikmat. Wah, saya dulu di dunia pengen makan apa misalnya. Gak ada kesampaian di dunia, saya mau makannya sekarang. Langsung muncul. Tidak perlu usaha, tidak perlu. Karena di surga itu sudah alamnya alam kudrah namanya. Bukan alam asbab lagi. Jadi mau apa-apa tinggal minta, tidak perlu mencari asbab, tidak perlu. Kalau di dunia namanya alam asbab, alam sebab. Kita mau makan ayam bakar misalnya, ya kita cari asbabnya dulu. Apa? Beli ayamnya, kemudian bikin bumbunya, kemudian bakar, kemudian baru dimakan. Itu ada sebabnya. Atau beli jadi sebab juga. Itu di dunia alam asbab. Kalau di akhirat tidak ada sebab. Yang bermain langsung kudrahnya Allah. Wah, saya pengen makan ayam bakar. Datang. Tidak pakai sebab lagi. Tidak ada sebab. Langsung minta, langsung dikasih. Saya pengen makan burung itu, langsung jadi masak. Mau masak apa? Mau model bagaimana? Goreng kah? Bakar kah? Rica-rica kah misalnya? Kan memorinya dikembalikan sama Allah. Itu termasuk kenikmatan. Sampai di dalam hadis disebutkan ada orang yang di dalam surga minta kepada Allah apa? Minta ladang. Tahu ladang ya? Ladang. Rupanya ini bahari itu senang apa? Senang berkebun. Jadi minta cangkul, minta kebun. Masya Allah. Saking hobinya ini. Sampai di surga berkebun aja masih. Padahal kan mau apa-apa ada, mau buah apa ada. Cuman karena itu hobinya dia, itu senangnya ya, maka minta ya. Ya Allah, saya minta kebun, saya pengen berkebun. Itu kebahagiaannya dikasih sama Allah. Ya Allah, saya pengen punya rumah sarang walet di Bari itu kan. Barangkalinya hobi itu sampai ke surga keingatannya dengan sarang waletnya di Bari. Ya Allah Subhanahu wa taala. Pengen punya kebun sawit itu menggawi seorang dikasih. Pokoknya memori di dunia itu dikembalikan oleh Allah, apa keinginan yang dikehendakinya diberikan oleh Allah. Itu termasuk kenikmatan yang ada di dalam surga. Disebutkan pula min a'dhami ni'amillah. Termasuk paling besarnya nikmat Allah di dalam surga itu apa? Al-khuludul abadi fiha. Kekal di dalam surga. Itu termasuk nikmat yang paling besar. Allah katakan kalian ini bakal kekal di dalam surga. Wah, nikmat. Karena kalau ada batas waktunya, hilang kenikmatan tadi.
kalian di surga ya, saya kasih waktu 1000 tahun. Wah, hilang nikmatnya, hilang. Kenapa? Ada batasnya. Nanti sudah tahun ke pamannya 900 mulai galau, wah bentar lagi keluar gitu. Jadi termasuk nikmat yang paling besar di saat Allah mengatakan ya ahlal jannah khuludan fiha, wahai penduduk surga kalian kekal di sini selama-lamanya. Wah, senang ya kamu. Bahagia. Tidak ada yang namanya kata mati dan tidak ada selesainya kenikmatan yang ada di dalam surga. Wa min a'zami ma yanalu ahlul jannah minan na'im ay yahillallahu 'alaihim ridwanahu fala yaskhatu 'alaihim abada. Termasuk yang paling besarnya nikmat di dalam surga itu apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaannya kepada penduduk surga. Itu nikmat paling, termasuk nikmat yang paling besar. Disebutkan di dalam hadis ketika orang di dalam surga sudah berbagai macam nikmat mereka dapatkan, Allah tiba-tiba memanggil mereka, ya ahlal jannah. Maka serentak semuanya menjawab, labbaika ya rabbana wa sa'daik. Ya Allah, ada apa wahai Tuhan kami? Allah bertanya, hal raditum, wahai penduduk surga, puaslah sudah kalian? Puas enggak? Apa jawab mereka? Fama lana la narda ya rabbana laqad a'taitana kulla dzalik atau kama qala. Ya Allah, bagaimana mungkin kami tidak puas karena Engkau telah memberikan nikmat kami yang berbagai macam, pastilah kami puas. Kemudian Allah mengatakan, "Utitum afdhala min dzalik." Mau enggak kalian saya kasih nikmat yang lebih hebat daripada yang kalian sudah rasakan sekarang ini? Kaget penduduk surga. Oh, adakah ya Allah yang lebih hebat dari ini? Ada, saya tahu. Asal kalian tahu. Apa itu? U'tikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Saya kasih kalian keridhaanku, kata Allah. Saya tidak akan murka kepada kalian sudah selama-lamanya. Wah, itu lebih hebat daripada nikmat-nikmat apapun, nikmat-nikmat yang lain di dalam surga. Masya Allah. Gambarannya begini. Kita tuh numpang tidur di rumah orang, kamarnya bagus, fasilitas lengkap, AC, kasur yang mahal, TV yang canggih, semua apa ada, makanan enak-enak. Tapi kita tahu yang punya rumah ini tidak senang sama kita. Ya kada nyaman. Memang fasilitas lengkap, tapi yang punya rumah tidak senang sama kita. Tidak nikmat. Tapi kita tinggal numpang di rumah orang yang sederhana, tidak terlalu mewah-mewah. Cuma kita tahu orangnya ikhlas, orangnya senang kita ada di rumahnya itu, maka kita akan betah di rumahnya. Betah, walaupun sederhana, walaupun biasa. Makanya Allah katakan, kalian menikmati surga ini, dengarkan ya, saya senang sama kalian di sini. Saya ridha dengan kalian ada di sini, menambah kenikmatan tadi itu. Sebagaimana orang yang numpang di rumah orang yang serba mewah, kemudian orangnya mengatakan, di sini aja ya, saya senang kamu di sini, saya ridha, saya ikhlas, semua nikmati aja fasilitas yang ada. Wah, betah kita di situ. Tambah karena yang punya itu senang kita ada di situ. Nah, kita di surga menikmati kenikmatan macam-macam. Di saat kita tahu Allah senang kita di situ dan menikmati semua nikmat, Allah ridha, tambah nikmat lagi ada di dalam surga. Mudah-mudahan masuk surga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita bercerita tentang surga, wah ada habis-habisnya, sampai isya lewat kan habis-habis. Karena yang diceritakan sesuatu yang luar biasa.
Sudah masuk? Sudah habis. Nah, insyaallah panjang umur sehat walafiat kita akan lanjutkan di pertemuan kita pada esok subuh. Kalau memang bisa kita habiskan bulan ini kita habiskan, kalau ternyata habis pengajian 2 kali bercerita surga ya sudah pelan-pelan aja berarti. Insyaallah pertemuan lagi baru dihabiskan lagi. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita semuanya dan mudah-mudahan Allah ridhai kita, Allah pandang kita dengan pandangan kasih sayangnya. Sekali lagi kita berdoa mudah-mudahan dimasukkan ke dalam surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Dan yang sedang sakit disehatkan oleh Allah, yang sehat ditambah kesehatannya di dalam keberkahan dan keridhaan Allah. Ala hadhihi niyyah wa kulli ma nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. قال المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى سواء السبيل واجعلنا من العلماء العاملين ولنا صراطك المستقيم. اللهم أكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات وزدنا علما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. فضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ini dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Salah-salah kata minta halal dari Allah. Hadza minni al-'afwu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.